Sore itu, hujan turun rintik-rintik di kota metropolitan yang sibuk. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya ke aspal basah. Di tengah hiruk-pikuk motor dan mobil, seorang gadis muda dengan jaket kurir berwarna merah tua mengayuh sepedanya dengan susah payah. Namanya Raina, 24 tahun, seorang pekerja keras yang sehari-harinya mengantarkan kue pesanan dari toko roti kecil milik bibinya. Hari itu, pesanan terakhirnya bukan sembarang pesanan. Kotak kue berukuran besar dengan pita emas harus diantarkan ke alamat super elit, Gedung Aurora Tower, markas perusahaan raksasa Aurum Corp. Dari gosip yang sering ia dengar, gedung itu adalah tempat bersemayamnya seorang CEO muda yang misterius, dingin, dan katanya, mandul Raina tak peduli. Mandul atau tidak, dia hanya ingin cepat selesai bekerja dan pulang. Perutnya keroncongan karena sejak pagi hanya sempat makan roti tawar. Ia melirik secarik kertas pesanan atas nama Leonhard Areska. Nama itu membuatnya terdiam sebentar. CEO terkenal yang katanya bujang, arogan, dan ditakuti semua orang. Banyak artikel gosip menulis bahwa meski kaya raya, ia tak pernah terlihat dekat dengan perempuan. Beberapa menyebutnya pria rusak, tidak bisa punya keturunan. Sesampainya di lobi, Raina merasa canggung. Semua orang berpakaian rapi, jas mahal, gaun elegan, sepatu mengilap. Sementara ia hanya dengan sepeda, rambut lembab, wajah sedikit belepotan air hujan. Namun, ia berusaha percaya diri. Pesanan kue untuk Tuan Leonhard, katanya pada resepsionis. Tatapan karyawan di sana langsung berubah. Ada yang berbisik, ada yang melirik sinis. Rupanya nama itu bukan sembarang nama. Resepsionis lalu menekan interkom. Tak lama kemudian, 2 orang pria berbadan kekar datang menghampiri. Kurir? Ikut kami, ucap salah satunya dengan nada datar. Raina menggenggam kotak kue erat-erat. Hatinya berdebar. Kenapa rasanya seperti akan diinterogasi? Ia dibawa naik lift kaca menuju lantai teratas. Semakin tinggi, semakin jelas terlihat pemandangan kota yang berkilau. Pintu lift terbuka dan suasana langsung berubah. Ruangan luas bergaya modern dengan dominasi hitam dan emas. Di balik meja besar, seorang pria duduk dengan tegak, memandang keluar jendela. Tubuh tinggi, bahu lebar, rambut hitam rapi, wajah tegas dengan sorot mata dingin. Itu pasti dia, Leonhard Areska. Letakkan kuenya di sini. Suaranya berat. Dalam berwibawa, Raina menelan ludah, lalu meletakkan kotak kue di atas meja marmer hitam. Silakan, pesanan sudah sampai. Pria itu menoleh. Pandangan mereka bertemu. Raina refleks menunduk, merasa sorot matanya begitu menusuk. Namamu siapa? Tanya Leonhard tiba-tiba. Raina, Tuan, jawabnya gugup. Sunyi sejenak. Lalu pria itu mendekat, aroma parfum maskulin yang mahal menyergap hidungnya. Leonhard membuka kotak kue, mengamati isinya dengan ekspresi sulit ditebak. Kau yang membuat ini? Tanyanya, bibiku yang membuatnya. Saya hanya mengantar. Raina buru-buru menjelaskan. Leonhard menatapnya lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Duduk. Apa? Saya masih ada pesanan lain. Duduk. Suaranya lebih tegas. Tak ada ruang untuk menolak. Dengan kiku, Raina duduk di kursi di depan meja. Leonhard memotong sepotong kue, lalu, hal yang mengejutkan, menyodorkannya ke mulut Raina. Coba. Raina membelalakkan mata. Maaf, kalau kurir tidak berani makan kuenya sendiri, bagaimana aku bisa percaya? Mau tak mau, Raina membuka mulut dan menerima suapan itu. Rasanya manis, lembut, aroma vanila berpadu dengan coklat. Namun, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat adalah kenyataan. Seorang CEO dingin sedang menyuapinya langsung. Aku suka ini, ucap Leonhard singkat. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang berbeda. Raina tak mengerti. Yang ia tahu sejak hari itu hidupnya tak lagi sama. Karena tanpa ia sadari, pertemuan sederhana ini akan menyeretnya ke dalam takdir yang mustahil. Seorang kurir sederhana akan mengandung anak-anak dari pria yang selama ini diyakini tidak bisa memiliki keturunan. Sejak pertemuan itu, Raina tidak bisa tenang. Bayangan tatapan tajam Leonhard terus menghantui benaknya. Rasanya aneh, mengantar kue biasa saja, tapi akhirnya ia malah disuapi langsung oleh seorang CEO yang katanya paling dingin santero negeri. Namun, keanehan itu tak berhenti di sana. 2 hari kemudian Raina kembali menerima pesanan atas nama yang sama. Leonhard Areska. Aneh ya, gumam bibinya sambil mengikat pita emas pada kotak kue. Orang sekaya itu bisa pesan kue di hotel bintang 5. Kenapa malah langganan toko kecil kita? Raina hanya mengangkat bahu. Hatinya resah, tapi ada juga rasa penasaran. Dan benar saja, saat ia kembali mengantar pesanan itu ke Aurora Tower,
kejadian serupa terulang. Ia bukan hanya diminta masuk ke ruang CEO, tapi juga dipaksa duduk, makan bersama, bahkan ditatap seperti seorang spesimen langka. Sampai akhirnya, pada kunjungan ketiga, Leonhard tiba-tiba melontarkan kata-kata yang membuat dunia Raina jungkir balik. Aku ingin kau menjadi ibu dari anak-anakku. Kata-kata itu terdengar begitu absurd, seperti dialog drama murahan. Raina refleks tertawa kaku. Maaf, Tuan. Saya ini cuma kurir kue. Aku serius. Leonhard mencondongkan tubuh, menatapnya lurus dengan mata kelamnya. Aku butuh keturunan. Dokter dan media boleh berkata aku mandul. Tapi aku tahu kebenarannya berbeda. Kau yang akan membuktikannya. Raina membeku. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Kenapa saya? Suaranya nyaris bergetar. Karena sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau berbeda. Aku tidak bisa menjelaskan dengan logika, tapi instingku memilihmu. Raina ingin tertawa, marah, sekaligus takut. Bagaimana mungkin seorang CEO raksasa memilih kurir sederhana sebagai calon ibu anak-anaknya? Tuan, saya rasa Anda salah alamat. Hidup saya sudah cukup rumit tanpa tambahan urusan gila seperti ini. Jadi, berapa gajimu di sini? Potong Leonhard. Sebagai kurir. Berapa penghasilanmu per bulan? Raina terdiam. Ia memang hidup pas-pasan, sering menunggak sewa kamar, bahkan menabung pun tak bisa. Tapi mendengar pertanyaan itu membuat harga dirinya terusik. Tidak penting. Leonhard bersandar di kursinya, lalu berkata datar. Kalau kau setuju, aku akan memberimu apartemen mewah, uang bulanan yang cukup untuk hidup 10 generasi dan status sebagai wanita yang dimanjakan oleh CEO Aurum Corp. Darah Raina berdesir. Tawaran itu memang gila, tapi juga menggoda. Namun ia menepis pikiran itu. Maaf, Tuan, saya bukan tipe orang yang bisa dibeli dengan uang. Mata Leonhard menyipit, tapi justru ada kilatan kekaguman di sana. Kau berani menolak? Menarik. Ia berdiri, berjalan mendekati Raina, langkahnya berat dan mantap. Gadis itu refleks mundur, tapi punggungnya sudah menempel pada dinding kaca yang memperlihatkan langit senja di luar. Leonhard menunduk, suaranya rendah namun tegas. Aku tidak main-main, Raina. Suatu hari nanti kau akan setuju. Dan ketika itu terjadi, kau tidak akan pernah bisa pergi dariku. Detik itu juga, tubuh Raina terasa gemetar. Ia tidak tahu apakah ini ancaman, ramalan, atau sekadar kesombongan seorang pria berkuasa. Yang jelas hatinya kacau. Malamnya Raina terbaring di kamar sempitnya. Lampu neon kuning redup menemani, sementara suara hujan deras di luar membuat suasana semakin muram. Ia memeluk bantal, memikirkan kata-kata Leonhard. Tawaran itu mengusik pikirannya. Hidup nyaman, terbebas dari utang, tidak perlu lagi mengayuh sepeda kehujanan. Semua itu begitu menggiurkan, tapi di sisi lain ia takut. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika dirinya hamil anak dari pria itu? Bagaimana jika dunia luar tahu? Ia bisa diburu gosip, dipandang hina, atau bahkan dijatuhkan. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Saat mengingat tatapan mata Leonhard, hatinya berdetak cepat. Ada sisi dirinya yang tidak menolak sepenuhnya. Seminggu berlalu, Raina mencoba melupakan kejadian itu. Ia sibuk bekerja, mengantar pesanan ke sana-sini, berusaha hidup normal. Namun, takdir memang punya cara sendiri. Hari itu, ia mendapat kabar dari bibinya. Ada pesanan mendadak untuk pengiriman tengah malam. Nama pemesan, Leonhard Areska. Gila. Tengah malam? Raina mengeluh. Tapi bayarannya 10 kali lipat harga kue biasa, jawab bibinya. Kau harus antar sendiri, katanya. Hanya kau, Raina tercengang. Apa maksudnya? Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, ia mengayuh sepedanya di bawah sinar bulan. Jalanan sepi, hanya lampu kota yang menemani. Sesampainya di Aurora Tower, penjaga langsung membawanya ke lantai paling atas. Namun kali ini, suasananya berbeda. Leonhard tidak duduk di balik meja, melainkan berdiri di balkon, menatap langit malam. Terima kasih sudah datang, Raina, ucapnya tanpa menoleh. Raina menaruh kotak kue di meja, lalu berkata kaku, saya hanya mengantar. Setelah ini saya pulang. Leonhard berbalik, menatapnya dengan sorot mata yang aneh, hangat, namun juga menyimpan sesuatu. Malam ini aku ingin kau membuat keputusan. Tinggal di dunia kecilmu yang penuh kesulitan. Atau masuk ke duniaku dan menerima segalanya yang kau impikan. Raina terdiam. Suasana hening, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, langkah awal menuju takdirnya dimulai. Hening malam di balkon penthouse Aurora Tower terasa berbeda.
Angin sejuk berhembus, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Kota di bawah sana berkilau bagai lautan cahaya, tapi yang membuat jantung Raina berdetak kencang adalah sosok pria yang berdiri hanya beberapa langkah darinya. Leonhard Areska, CEO yang dikenal dingin dan tak tersentuh, kini menatapnya dengan sorot mata penuh intensitas. Raina. Suaranya dalam, tenang, tapi syarat tekanan. Aku bukan pria yang pandai merayu. Aku hanya tahu apa yang kuinginkan, dan saat ini, aku menginginkanmu. Raina menelan ludah, tangannya menggenggam erat kotak kue yang tadi ia bawa. Tuan, saya tidak mengerti kenapa Anda bersikap seperti ini pada saya. Kita bahkan tidak saling kenal dengan baik. Saya hanya kurir kue, bukan siapa-siapa. Leonhard memotong dengan nada tajam. Kau salah. Dari ribuan orang yang datang dan pergi dalam hidupku, hanya kau yang membuat instingku bereaksi. Insting? Raina bingung. Pria ini bicara seolah-olah ia sedang memilih partner hidup, bukan membicarakan bisnis. Aku sudah kehilangan banyak hal. Lanjut Leonhard. Suaranya sedikit serak, namun satu-satunya yang tidak bisa kuterima adalah kehilangan kesempatan untuk memiliki keluarga. Dunia bilang aku mandul. Aku membiarkan mereka percaya, karena lebih mudah begitu. Tapi aku tahu, aku tidak rusak. Raina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh di balik ketegasan Leonhard. Ada luka lama di balik tatapan dinginnya. Aku ingin kau jadi buktinya, Raina, katanya lirih. Kau yang akan melahirkan penerusku, Raina tersentak. Kata-kata itu terdengar seperti mantra yang mengikat nasibnya. Hatinya kacau. Marah karena diperlakukan seolah-olah ia hanya rahim sewaan, tapi juga tersentuh oleh kejujuran pria itu. Tuan, ini tidak masuk akal, ucap Raina gemetar. Saya tidak bisa tiba-tiba menerima tawaran gila ini. Saya punya hidup sendiri. Saya tidak bisa. Leonhard mendekat, jaraknya semakin sempit. Sorot matanya menusuk, namun ada sesuatu yang membuat Raina tidak bisa berpaling. Kau bisa menolak tawaranku, katanya datar. Tapi aku akan tetap mengejarmu. Hingga suatu hari nanti, kau sendiri yang datang padaku, memintaku untuk tidak melepaskanmu. Raina membeku. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan ramalan yang menakutkan. Malam itu, meski akhirnya ia pulang, Raina tidak bisa tidur. Kata-kata Leonhard terus bergaung di kepalanya. Kenapa pria itu begitu yakin padanya? Navani yang debatnya terpilih. Hari-hari berikutnya pun berjalan aneh. Setiap kali ia mengantar kue ke Aurora Tower, Leonhard selalu punya alasan untuk menahannya lebih lama. Kadang hanya untuk menemaninya minum kopi, kadang untuk mendengarkan musik klasik di ruangannya, bahkan pernah hanya duduk berdiam diri berdua tanpa bicara. Yang membuat Raina lebih bingung adalah dirinya sendiri. Semakin lama ia tidak lagi merasa dipaksa. Ia mulai menantikan momen-momen itu, meski ia menolak mengakuinya. Hingga suatu malam, takdir benar-benar menjeratnya. Saat itu hujan deras, dan Raina harus mengantar pesanan lagi ke penthouse Leonhard. Namun begitu tiba, ia mendapati pria itu dalam kondisi tidak biasa. Wajahnya pucat, napasnya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tuan, Anda baik-baik saja? Raina panik. Leonhard berusaha berdiri tegak, tapi tubuhnya goyah. Aku tidak apa-apa. Tanpa pikir panjang, Raina menuntunnya ke sofa. Tubuh pria itu terasa panas, demam tinggi. Raina buru-buru mengambil handuk basah dari kamar mandi penthouse dan menempelkannya ke dahinya. Untuk pertama kalinya Leonhard terlihat rapuh. Bukan CEO arogan, melainkan seorang pria biasa yang sakit dan butuh perhatian. Apa tidak ada dokter pribadi yang bisa dipanggil? Tanya Raina cemas. Aku tidak butuh dokter, jawabnya pelan, menatap Raina dengan mata sayu. Yang kubutuhkan hanya engkau. Kata-kata itu membuat dada Raina sesak. Ia ingin menolak, ingin marah karena Leonhard selalu bicara seenaknya. Tapi melihat kondisinya malam itu, ia tidak tega. Ia akhirnya menemani pria itu sepanjang malam. Mengompres dahinya, membuatkan sup sederhana dengan bahan seadanya dari dapur mewah yang jarang dipakai, bahkan memijat tangannya agar lebih rileks. Dan di tengah keheningan itu, saat Leonhard menggenggam tangannya erat-erat, Raina sadar sesuatu, hatinya sudah goyah. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka semakin tak jelas. Raina masih kurir kue, tapi semua orang di gedung itu tahu ia adalah orang khusus bagi Leonhard. Tatapan iri, cemoohan, bahkan bisikan gosip mulai terdengar. Namun anehnya, Leonhard sama sekali tidak peduli. Sampai akhirnya suatu pagi Raina terlambat datang bekerja di toko roti. Tubuhnya lemas, perutnya mual, kepala pusing. Bibinya khawatir dan menyuruhnya pergi ke klinik terdekat.
Hasilnya membuat dunia Raina berhenti berputar. Positif hamil. 2 garis merah di alat tes membuat tangannya gemetar. Ia duduk di bangku klinik, wajah pucat pasi. Tidak mungkin. Bisiknya, dan namun hatinya tahu kebenarannya. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar hasil dari pertemuan biasa. Dirinya sedang mengandung anak dari pria yang selama ini diyakini mandul. Raina menatap kertas hasil tes dengan tangan bergetar. Kata-kata dokter masih terngiang jelas di telinganya. Selamat, Anda sedang hamil. Usianya sekitar 6 minggu. Dunia seakan runtuh. Jantungnya berdetak terlalu cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan menimpanya. Kurir kue sederhana. Mengandung anak dari seorang CEO mandul yang seluruh negeri percaya tidak akan pernah punya keturunan. Bagaimana ia harus menjelaskannya? Bates menabik harus mengkaji Leonhard. Malam itu, Raina memberanikan diri datang ke Aurora Tower. Ia tahu kabar ini tidak bisa disimpan sendiri. Namun, sepanjang perjalanan dengan sepeda tuanya, ia tak henti-hentinya memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Leonhard menolaknya? Bagaimana jika ia dituduh menjebak demi harta? Bagaimana jika ia dibuang begitu saja? Setibanya di penthouse, Leonhard menyambutnya dengan tatapan penasaran. Kau terlihat pucat. Ada apa? Raina menggenggam erat hasil tes yang masih terlipat di saku jaketnya. Bibirnya kaku, sulit terbuka. Aku. Suaranya serak. Aku ke dokter tadi pagi. Leonhard menajamkan pandangan. Kenapa? Kau sakit? Raina menarik napas panjang, lalu menyerahkan kertas itu dengan tangan gemetar. Tidak sakit, tapi ini hasilnya. Leonhard mengambilnya, membuka lipatan kertas itu. Sekian detik ia membaca, lalu matanya melebar. Sunyi menguasai ruangan. Kau hamil. Raina menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku tahu kau akan marah. Semua orang bilang kau tidak bisa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau kau tidak mau bertanggung jawab, aku... Belum sempat ia melanjutkan, Leonhard mendekat dan mendekapnya erat-erat. Tubuh Raina nyaris terhimpit dada bidang pria itu. Raina, suaranya bergetar, bukan marah, melainkan penuh emosi yang sulit dijelaskan. Kau tidak tahu betapa berharganya kabar ini bagiku. Raina terkejut. Ia mengira Leonhard akan menolak, ternyata pria itu justru terlihat bahagia. Leonhard melepaskan pelukannya sedikit, lalu menatapnya dalam. Ada cahaya di matanya yang belum pernah Raina lihat sebelumnya. Aku selalu tahu aku tidak rusak. Dan kau yang membuktikannya. Kau yang akan memberiku keluarga. Raina masih bingung, tapi tubuhnya terasa hangat oleh pelukan itu. Tapi, bagaimana dengan dunia luar? Mereka pasti mencibirku. Leonhard tersenyum tipis, sebuah senyum langka. Biar aku yang menghadapi mereka. Tugasmu hanya satu, menjaga dirimu, menjaga anak kita. Sejak saat itu, hidup Raina berubah total. Ia tidak lagi naik sepeda kehujanan. Leonhard menyuruh sopir pribadi menjemputnya setiap hari. Ia tidak lagi tinggal di kamar kos sempit, melainkan dipindahkan ke apartemen mewah dengan fasilitas lengkap. Yang lebih mengejutkan, Leonhard berubah dari pria dingin menjadi sosok yang terlalu perhatian. Setiap pagi, ia memastikan Raina sarapan makanan bergizi. Jika Raina mengeluh pusing, ia langsung memanggil dokter pribadi. Jika Raina ingin sesuatu, bahkan sekadar buah musiman yang langka, Leonhard akan mengirimkan satu keranjang penuh ke apartemen. Tidak perlu berlebihan, Tuan, protes Raina suatu kali. Aku hanya ingin jeruk. Kalau begitu kau bisa makan jeruk sepuasnya sampai bosan, jawab Leonhard santai. Padahal di meja sudah penuh dengan berbagai jenis jeruk impor. Kadang Raina merasa dimanja berlebihan. Tapi di balik semua itu, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Ia melihat Leonhard bukan hanya sebagai CEO dingin, melainkan sebagai pria yang benar-benar menginginkan keluarga. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung mulus. Kabar kehamilan Raina akhirnya tercium publik. Media heboh, saham perusahaan bergejolak. Tajuk berita menghiasi layar televisi. CEO Aurum Corp yang mandul. Ternyata menghamili seorang kurir kue. Skandal atau cinta sejati. Wanita misterius yang mengguncang dunia bisnis. Raina ketakutan. Ia bersembunyi di apartemen, menangis setiap kali membaca komentar jahat di internet. Ternyata cuma mata duitan. Dia pasti menjebak CEO. Tidak pantas. Perempuan kelas bawah berani merebut Leonhard Areska. Raina memeluk perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh. Anak, maafkan Mama. Mama takut sekali. Namun Leonhard sama sekali tidak gentar. Ia menggelar konferensi pers besar-besaran, menatap kamera dengan penuh wibawa. Wanita itu bukan penjebak.
Dialah wanita yang kupilih. Dia mengandung anak-anakku. Siapapun yang berani merendahkannya berarti berhadapan denganku. Kata-kata itu mengguncang seluruh negeri. Media yang sebelumnya menghina kini bungkam. Saham yang sempat anjlok justru melonjak setelah publik melihat sisi manusiawi sang CEO Raina menonton siaran itu dari apartemen, air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Beberapa minggu kemudian, saat ia melakukan pemeriksaan USG, dokter tersenyum lebar. Selamat Nona Raina. Ternyata bukan satu, tapi 3 janin sekaligus. Raina membeku. 3? Leonhard yang mendampinginya langsung mengepalkan tangan dengan penuh kebanggaan. Kembar 3. Raina menutup wajahnya dengan tangan. Setengah panik, setengah terharu. Ya Tuhan, aku bahkan belum siap jadi ibu 1 anak, apalagi 3 sekaligus. Leonhard meraih tangannya, menatapnya penuh keyakinan. Kau tidak sendiri, Raina. Aku akan menjagamu. Aku akan memanjakanmu, sampai kau tidak lagi takut apapun. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Raina benar-benar percaya bahwa hidupnya kini telah terikat selamanya pada pria ini, dan pada 3 janin kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Perut Raina kini sudah sangat besar, waktu berjalan cepat, dan usia kehamilannya memasuki bulan ke-8. Tubuhnya terasa berat, kakinya bengkak, dan ia mudah lelah hanya dengan berjalan sebentar. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Perhatian Leonhard yang tiada henti. Setiap hari, pria yang dulu dikenal dingin dan tak tersentuh itu berubah menjadi sosok suami siaga yang luar biasa. Jangan banyak berdiri. Jangan angkat apapun. Jangan keluar tanpa aku. Bahkan, untuk hal kecil sekalipun, Leonhard tidak membiarkan Raina melakukannya sendiri. Saat ia ingin minum air, Leonhard yang menuangkan. Saat ia ingin membaca buku, Leonhard yang membawakan bantal tambahan agar ia nyaman bersandar. Kadang Raina merasa terlalu dimanja. Aku bukan pasien rumah sakit, Leon. Aku baik-baik saja. Namun Leonhard hanya menggeleng, menatapnya penuh ketegasan. Kau membawa 3 nyawa di dalam tubuhmu. Itu berarti kau adalah harta paling berharga dalam hidupku. Tidak ada kata baik-baik saja sampai semuanya lahir dengan selamat. Kata-kata itu membuat hati Raina meleleh. Dulu ia menganggap Leonhard pria arogan yang hanya tahu perintah. Tapi kini ia melihat sisi lain. Sisi lembut yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Meski demikian, dunia luar tidak berhenti mencibir. Banyak yang masih meragukan. Apakah benar anak-anak itu milik Leonhard? Atau hanya trik murahan seorang kurir yang ingin menguasai kekayaan? Suatu hari, sebuah artikel fitnah muncul di media besar. Isinya menuduh bahwa Raina berselingkuh dengan pria lain, dan kehamilannya hanyalah hasil skandal. Raina membaca artikel itu di apartemen, tangisnya pecah. Ia merasa seluruh dunia membencinya. Kenapa mereka tidak bisa berhenti? Aku tidak kuat lagi, Leon. Leonhard meraih wajahnya, menghapus air mata dengan ibu jarinya. Dengarkan aku, Raina. Dunia boleh bicara apa saja, tapi aku tahu siapa engkau. Aku percaya padamu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Beberapa hari kemudian, Leonhard mengambil langkah tegas. Ia menggugat media yang menyebar fitnah. Menghadapi para wartawan dengan kepala tegak, ia bahkan mengumumkan secara terbuka hasil tes DNA janin yang menunjukkan bahwa anak-anak itu memang miliknya. Publik tercengang. Dunia terbalik. Orang-orang yang dulu meragukan, kini bungkam. Lihat, ucap Leonhard sambil tersenyum tipis di hadapan Raina. Aku sudah bilang, mereka semua salah. Raina hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau benar-benar melindungiku ya? Aku berjanji sejak awal. Kau dan anak-anak kita adalah segalanya bagiku. Hari persalinan pun tiba. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, seakan mengulang kembali malam pertama mereka bertemu. Raina dilarikan ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Leonhard tidak beranjak sedetik pun dari sisinya. Di ruang bersalin, Raina menggenggam tangan Leonhard erat-erat. Keringat bercucuran di wajahnya. Aku takut, Leon. Aku tidak kuat. Leonhard menunduk, menempelkan keningnya di dahi Raina. Kau kuat. Lebih kuat daripada yang kau kira. Aku di sini, bersama kau. Teriakan, tangis, dan perjuangan panjang akhirnya terbayar. Satu demi satu, 3 bayi mungil lahir dengan selamat. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Suara tangisan mereka memenuhi ruangan, membuat air mata Raina jatuh tanpa henti. Leonhard memandang ketiga bayi itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap Raina dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kau melakukannya, Raina.
Kau memberiku keajaiban yang tak pernah kupikir akan kumiliki. Raina tersenyum lemah, meski tubuhnya letih. Mereka, keluarga kita sekarang. Beberapa minggu setelahnya, kehidupan Raina berubah total. Ia bukan lagi kurir kue yang hidup sederhana, melainkan ibu dari 3 bayi kembar yang dimanja habis-habisan oleh ayah mereka. Leonhard bahkan tidak segan bangun malam untuk mengganti popok atau menimang bayi yang menangis. Para karyawan perusahaan pun tercengang melihat perubahan drastis bos mereka. CEO yang dulu dikenal dingin kini menjadi ayah yang penuh kasih, sementara Raina tidak pernah berhenti merasa dicintai. Setiap kali ia merasa lelah mengurus 3 bayi sekaligus, Leonhard selalu ada di sampingnya, menemaninya, memanjakannya dengan perhatian tanpa batas. "Leon, aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri dalam semua ini," kata Raina suatu malam saat ketiga bayi mereka akhirnya tertidur. Leonhard meraih wajahnya, menatapnya dengan lembut. "Kau tidak akan pernah kehilangan apapun. Kau punya aku, dan aku akan memanjakanmu sampai akhir hayatmu." Raina terdiam, lalu tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia tahu, meski perjalanannya dimulai dari takdir yang aneh dan tak masuk akal, kini ia hidup dalam cerita cinta yang nyata. Dari seorang kurir kue sederhana, ia menjadi wanita yang dimanja sampai mati oleh pria yang dulu diyakini mandul. Dan bersama 3 anak mereka, ia akhirnya memiliki keluarga yang selalu ia impikan.